Kita semua percaya bahwa hari ini Tuhan Yesus peduli buat kita. Yuk kita buka hati kita sama-sama. Seperti pujian ini. Tuhan jamah dan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana kita ini menghadapi keadaan bangsa ini, saudara, di mana kita ini perlu sekali untuk membangun sebuah kehidupan, di mana hari-hari ini, saudara, sebenarnya banyak sekali hal yang terjadi yang menunjukkan bahwa kehidupan di masa sekarang ini banyak yang mengalami kehidupan yang tidak sehat. Benar gak, saudara? Oleh karena itu, bagaimana hari ini kita akan bisa mengobati penyakit masyarakat? Saudara, di dalam kehidupan kita, Tuhan ini mau pakai setiap kita untuk kita ini dipakai oleh Tuhan. Bagaimana kita ini bisa menjadi satu pelopor. Artinya pelopor itu perintis. Untuk apa? Membangun. Supaya bangsa ini akan diubahkan oleh Tuhan. Banyak orang yang selalu berseru-seru, Tuhan tolong ubahkan bangsa ini, berkati bangsa ini, pulihkan bangsa ini. Tapi kalau kita ini tanpa sesuatu yang ingin hari ini Tuhan tunjukkan ini dilakukan, gak ada artinya. Ya kan? Nah, oleh karena itu, mari kita akan sama-sama buka sebagai dasar dulu, saudara, di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat yang ke-27. Ini sebagai satu nat yang akan kita perhatikan, saudara. Sudah ketemu Bapak Ibu? Firman Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Siapa yang pengen mengalami sejahtera dalam hidup ini? Pengen, saudara? Di masa sekarang ini banyak pengen sejahtera, tapi kemudian yang dipandang adalah, waduh ini karena langkah pemerintah ABCD ini kurang tepat dan sebagainya. Hanya penilaian yang muncul. Ini rata-rata di mana-mana. Bahkan sampai terjadi langkah demo-demo dikerjakan. Tapi apakah itu sebuah penyelesaian? Oleh karena itu, kita perlu belajar lalu apa yang harus kita kerjakan dalam hal ini. Supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Supaya gereja Tuhan ini akan bisa menunjukkan bagian dari bangsa ini yang sanggup dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa ini mengalami sebuah perubahan. Ini nyicil, saudara, ini sudah bulan Agustus, ya kan? Ini adalah bulan kemerdekaan bangsa kita. Pesan dari para pejuang dulu, saudara. Isilah kemerdekaan. Untuk apa? Membangun bangsa ini. Supaya bangsa ini terus akan mengalami pertumbuhan perkembangan. Sampai akhirnya semakin maju, semakin tambahnya usia bangsa ini, kesejahteraan itu akan bisa benar-benar nyata terjadi. Lalu apa yang perlu kita kerjakan? Salah satunya adalah seperti tema hari ini, mengobati penyakit masyarakat. Lalu apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah, mari kita akan buka di dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10, karena kita sudah diberi dasar, kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraanmu. Tapi kesejahteraan kota akan terjadi dari mana?
Nabi Yeremia diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada umat Israel di pembuangan waktu itu. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Artinya kamu aku buang itu di mana kamu aku tempatkan. Kalau kita ini ditempatkan, ada yang di Biting, ada yang di Limbangan, ada yang di Benom, ada yang di Luwok, ada yang di Traji, ada yang di Bondalem, ada yang di Rimpak dan sebagainya. Bagaimana kita ini akan bisa mewujudkan kesejahteraan kota itu melalui kehidupan kita. Sudah ketemu? Lukas pasal yang ke-10. Kita akan siapkan ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-37. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kita baca di sini, jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Terus kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang di tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Dan katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? 37 kita baca bareng-bareng. 23. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Katakan amin. Saudara, seringkali dalam setiap kehidupan kita ini merasa diri, oh aku ini sudah memiliki satu kehidupan rohani yang lebih dari yang lain. Banyak juga orang yang kemudian mengatakan bahwa, oh hidupku ini hidup yang udah benar. Tapi sebenarnya, siapa sih sebenarnya yang menentukan orang itu kehidupan rohaninya bertumbuh berkembang dengan tepat, kemudian hidupnya itu sudah benar? Bukan diri sendiri, bukan takarannya sendiri, bukan. Tapi yang pasti adalah bagaimana orang itu melihat sebuah realita kehidupan itu, lebih-lebih kalau di dalam nat ini ditegaskan adalah sampai di mana tindakan itu bisa dikerjakan dengan nyata. Nah saudara, perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, di sini saudara, disampaikan oleh Yesus ini sebenarnya hanya untuk menjawab sebuah pertanyaan. Tentang apa? Siapakah sesamaku manusia itu? Katakan amin. Saudara, seringkali ya orang itu lupa tentang keadaan. Apalagi berbicara tentang siapa sesamaku manusia. Nah saudara, kasih ini menggambarkan kondisi masyarakat
yang terluka oleh dosa, terluka oleh kekerasan, dan terluka oleh ketidakpedulian yang saat ini marak sedang terjadi. Benar enggak, saudara? Di mana-mana kondisi di tengah-tengah masyarakat. Makanya saya kemudian ngambil ini tentang penyakit masyarakat. Keluh kesah umum terjadi. Ketakutan merebak di mana-mana. Bahkan saudara, merasa diri sudah tidak lagi memiliki harapan. Ini menguasai banyak orang. Oleh karena itu, ketika kita melihat sebuah kenyataan yang sekarang ini sedang merebak, sedang berkembang, bagaimana kita ini sebagai umat yang dipanggil oleh Tuhan, bagaimana kita akan menanggapi tentang panggilan kita, yaitu untuk mengobati penyakit masyarakat ini. Saudara, kita akan perhatikan ketika kita melihat dari perumpamaan tadi, ayat 36, ayat 37, itu dikatakan, lebih-lebih ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Tadi ada berapa macam orang, saudara? Satu, kelompok apa, saudara? Para imam. Yang kedua, kelompok orang Lewi. Yang ketiga, orang Samaria. Kita melihat tiga karakter orang ini, saudara. Para imam ini jelas orang yang selalu menyatakan diri, ini loh. Ini loh, seorang imam itu. Ini loh, aku ini orang abdi Allah, hamba Tuhan. Tapi ketika melihat realita yang terjadi, saudara, peduli amat. Itu bukan bagianku. Bahkan ketika melihat orang yang menjadi korban di situ, saudara. Dia dianiaya karena dicatat di sana. Dia ini ditinggalkan dalam keadaan setengah mati. Artinya tidak berdaya. Justru dia mengambil jalan lain. Seolah-olah aku tidak melihatlah. Itulah urusanmu. Itu salahmu sendiri. Karena kau ini tidak pernah mendengar apa yang difirmankan Tuhan. Itu akibatnya. Banyak yang kemudian seperti itu. Tapi apakah hal ini menyelesaikan persoalan itu? Kemudian yang kedua, bukan Pak Lewi loh, tapi orang Lewi. Siapa orang Lewi? Orang Lewi ini adalah salah satu dari keturunan Yakub, salah satu suku yang di situ itu dipercaya, yo kamu ini adalah sebagai kelompok yang melayani rumah Allah. Tentunya orang ini rohaninya mesti lebih apa enggak? Dianggap lebih enggak, saudara? Tapi dalam prakteknya, saudara, ketika ia melihat kejadian tersebut, apa yang terjadi? Peduli amat. Sama seperti yang dilakukan para imam. Dia mengambil langkah di seberang jalan. Aku tak orang ngerti ya. Karena aku ini kan urusannya pelayanan. Aku ini urusannya adalah rumah Tuhan. Bukan ngurusin orang yang kecelakaan seperti itu. Yang ketiga, orang Samaria. Orang Samaria ini dicatat. Samaria ini adalah orang yang tidak mau mengakui tentang kehadiran Yesus sebagai Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan? Yuk kita akan simak berikutnya, saudara.
Oleh karena itu saudara, bagaimana kita ini akan bisa mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat? Percayakah saya dan saudara adalah bagian dari masyarakat di mana Tuhan tempatkan buat kita? Amin. Iya kan? Kan yang Biting mengakui aku ini warga Biting. Oh, yang di Bundalem ya aku ini warga Bundalem. Nek ditakoni jenengan piantun pundi? Kula piantun Traji. Mengakui karena di situ Tuhan tempatkan kita. Dan seterusnya. Dan yang perlu kita sadari, siapa sih kita ini? Kita bukan orang yang jumlahnya banyak. Yang punya kegiatan, kekuatan yang lebih ketika kita berkoloni. Bukan. Tapi kita ini hanya dimodali. Yuk, kamu itu dengar apa yang Tuhan mau kerjakan. Karena yang mengerjakan bukan kekuatanmu, tetapi Allah Tuhan kita Yesus Kristus itu yang bekerja atas hidupmu. Katakan amin. Di sini saudara, satu hal pelajaran yang perlu kita ambil yang pertama adalah kepekaan terhadap penderitaan. Coba katakan kepekaan terhadap penderitaan. Kita akan belajar dengan orang Samaria itu. Para imam yang tahu, sering mempelajari tentang kasih. Sering mempelajari tentang, oh kamu harus berbuat seperti ini, seperti itu, supaya kau berkenan di hadapan Allah. Tapi ketika melihat realita, nol. Kita akan baca ayat yang ke-33. Siapkan 33. Oke, kita baca bareng-bareng. 2, 3. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Katakan amin. Yang dialami oleh orang Samaria ini adalah ketika ia melihat itu, apa? Tergeraklah hatinya. Orang Samaria ini beda dengan imam, beda dengan Lewi. Imam dan Lewi ini melihat, sama-sama lewat, ngerti persis. Tapi nggak peduli. Dia tidak peka dan peduli. Ini penyakit yang umum terjadi di masa sekarang. Sehingga apa akibatnya saudara? Di masa sekarang ini banyak orang yang melakukan suatu hal, urusanku, urusanmu, urusanmu. Kalau bisa yang penting menilai. Ya kan? Nah, ini penyakit terbesar masyarakat hari ini. Ini bukan hanya satu, soal kemiskinan. Bukan hanya soal narkoba. Bukan hanya soal pornografi. Bukan hanya soal korupsi. Tapi yang lebih berat di situ adalah ketidakpekaan. Apa saudara? Ketidakpekaan. Ini berlaku dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Di keluarga misalnya. Ibu-ibu ada yang sering mengeluh, wah asah-asahan nganti sak tumpuk yang ini. Pernah? Pernah sudah? Ini hal kecil. Kenapa asah-asahan bisa sampai sak tumpuk seperti itu? Yang ngelihat enggak peduli. Benar enggak? Kecuali misalnya itu tempat Mbak Ika itu. Yang di rumah kan cuma Jose sama Jason. Sak tumpuk pek dewek. Rong tumpuk pek dewek. Bener enggak? Tapi coba. Yang sudah punya anak yang gede-gede. Kalau sampai hal ini keluh kesah seperti itu.
Sejahtera enggak keluarga? Ketika ini saudara, yang kemudian yang mau megang ini saudara, muncul suara. Kok ngene gaweane ora tak mek ketemu dewek. Yang dengar sakit hati enggak saudara? Yang dengar sakit hati enggak? Halo anak-anak. Kalau orang ngasai. Memang sakjane ora tahu ngomongnya meni kalau ora ngasai. Sering enggak muncul? Yuk, ini yang namanya kepekaan yang harus kita kerjakan untuk peduli ini saudara. Ketika kita melihat sesuatu, jangan seolah-olah kita tidak lihat. Tapi tergeraklah oleh belas kasihan. Artinya tergeraklah ini, yuk kita langkah deketin. Siapa yang hari ini tersinggung, saudara? Ada? Kita belajar. Nah, saudara, banyak orang Kristen ini menjadi apatis terhadap penderitaan di sekitarnya. Lebih tren lagi gini, saudara. Melihat orang yang menderita, ini udah foto kirim. Ada orang alami sesuatu, foto kirim. Banyak tidak terjadi, saudara? Yuk kita belajar. Ini peka, memang orang ini sudah peka, peduli. Karena ini bisa memberitakan, tapi menyelesaikan masalah enggak? Enggak. Nah, saudara, ketika kita melihat situasi-situasi yang sekarang ini sering Tuhan tunjukkan buat kita. Bagaimana kita ini akan bisa menanggapi hal itu, saudara. Supaya di dalam setiap kehidupan kita ini akan bisa menunjukkan. Jangan sampai kita ini hanya sibuk dengan ibadah kita sendiri. Tetapi buta terhadap tetangga yang hancur keluarganya, anak muda yang terjerat dalam pergaulan bebas, dan kita tidak mau tahu masyarakat yang kehilangan harapan. Hari-hari ini, saudara, ketika melihat misalnya seorang anak, ini tidak bisa seolah-olah bagaimana seharusnya mereka ini dituntun. Tetapi ben wae pria memang sudah seperti itu. Ya memang seringkali yang kita hadapi saat kita sebenarnya pengen merangkul, pengen mendekati, tetapi orang yang mau didekati untuk dibenahi ini justru lari. Itu bukan salah kita. Tapi setidaknya saudara, jangan cukup berhenti hanya diomongin saja. Tetapi yuk, kita belajar seperti orang Samaria. Tergerak oleh belas kasihan. Dia melangkah, dia sampai menengok, kenapa kamu Pak? Tujuannya untuk apa? Supaya dengan satu langkah sekecil apapun yang kita kerjakan itu, dengan satu kepedulian itu, kita akan bisa menunjukkan supaya penderitaan orang itu, beban orang itu setidaknya, meskipun hanya tidak 100%, tapi paling tidak bisa meringankan, memberikan jalan keluar. Katakan amin. Kemarin saudara, saat saya potongan rambut ini saudara, saat saya cukuran, saya tuh berjumpa dengan teman-teman kemudian ngobrol saudara. Seorang nyeletuk begini, Pak Pendeta itu kan podo karo Pak Ustadz. Tadi saya sudah ketemu, tanya dengan Pak Ustadz, sekarang mumpung ketemu Pak Pendeta tak tanya. Pak, nek saupomo Dewi berbuat baik, kan ndak kudu ngenteni sugih. Ini pertanyaan yang menarik enggak, saudara? Menarik. Sampai dia katakan, saya tuh kepengen sekali untuk melakukan
Saya sampai salut. Wih, keren juga ini pemikiran orang ini. Kebetulan waktu dia berjalan itu saudara, ada seorang tua dekat. Pagi-pagi ada ini, orang jualan belanja keliling itu. Kemudian ada seorang tua yang dekat. Mas, Bu Nyong diparingi duwite tak gawe jajan. Ini sebuah pencobaan enggak, saudara? Pencobaan enggak, saudara? Dia katakan, nyong arak ngeterake sekolah, nyong meng duit-duit semene, ya kan? Mengko nek putune nyong sing tak terake nyuwun jajan, tetek bengek, saudara. Tapi dia katakan, wah, akhirnya dia lakukan sesuatu. Akhirnya apa yang dirasakan, saudara? Sebuah kedamaian. Ini salah satu langkah, contoh. Kemudian orang ini melihat orang tua itu yang sudah pakai teken datang, kemudian dengan uang pemberiannya itu, saudara, beli ini yang dia ada dalam pikirannya, lalu ditunjukkan, matur nuwun ya mas, lega sekali enggak, saudara? Lega sekali enggak, saudara? Weh, ini memberikan satu jawaban orang, ini luar biasa. Seringkali ketika orang melihat penderitaan orang lagi ngalami jatuh seperti seorang yang ada di tangan penyamun itu. Kasihan deh lu. Mari kita bangun dalam kehidupan kita. Bangsa ini menunggu saya dan saudara untuk membawa bangsa ini dipenuhi dengan orang-orang yang siap mengisi kemerdekaan. Siapa? Saya dan saudara yang memiliki kepekaan untuk peduli buat bangsa ini. Amin Bapak Ibu. Nah saudara, kita perlu sekali untuk melakukan, memperhatikan. Karena pemulihan bangsa ini dimulai dari hati yang peka. Seperti hati Kristus. Katakan amin. Kalau kita telusur tentang hati Kristus buat kita, sopo to dewe iki. Kita tuh hanya orang yang seharusnya terbuang dalam kebinasaan. Tetapi Yesus datang. Kamu aku pilih. Ku angkat, ku jadikan anakku. Katakan amin. Lalu yang kedua, saudara, kepedulian yang dinyatakan. Pertamanya peka untuk peduli. Tapi setelah kita ini peduli melihat kenyataan, yuk peduli itu dinyatakan. Jangan hanya berhenti, waduh kasihan. Enggak menyelesaikan masalah. Benar gak saudara? Ketika kita melihat seorang punya masalah, cuman ini, aduh, ini saman kok kaya ngono, titik. Selesai enggak saudara? Meskipun dalam hal ini seringkali ketika kita ini memberikan satu solusi yang diberikan, apakah mesti menyenangkan orang itu? Belum tentu. Karena apa? Ego itu seringkali menjadi penghambat. Kita akan perhatikan ayat yang ke-34. Bagaimana orang Samaria itu menyatakan kasihnya. Kita baca bareng-bareng saudara. 2, 3. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Katakan amin. Ini orang ini sama-sama sedang dalam perjalanan. Tapi ia ini, melihat satu kenyataan itu. Bukan abai, bukan.
Bukan sibuk, oh ya aku ingin menyampaikan lah. Biar orang ini diketahui, keadaan ini diketahui orang banyak. Bukan itu. Tapi ia mengambil langkah. Dia kepeduliannya itu dinyatakan dengan sebuah tindakan. Artinya kepedulian yang dinyatakan ini adalah bahwa kepedulian itu sampai ia kerjakan. Katakan haleluya. Sekarang ini saudara, banyak orang yang peduli pada anak. Tapi hanya berhenti diomelin. Benar gak saudara? Contoh, anaknya sekolah, jamnya belajar belum belajar, masih mainan tab, masih mainan HP. Apa yang dikerjakan? Bla 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 bla. Hanya dimarahin. Tapi tidak kemudian dideketin, yuk. Kamu berhenti HP-nya. Ini loh, tugasmu kerjakan. Terus didampingi. Kita lihat di situ. Orang Samaria itu setelah melihat apa yang dikerjakan, ia pergi kepadanya. Didatengin orang itu. Didatengin. Lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Pertanyaannya, orang Samaria ini membalut, ini setelah luka-lukanya disiram atau dibalut kemudian disiram? Ya, coba perhatikan kalimat itu. Ia pergi kepadanya lalu jadi sebelum membalut luka-luka itu, apa yang dilakukan orang Samaria itu? Ngecek mana yang luka. Disirami anggur. Kok disirami anggur sebabnya apa? Anggur itu mengandung alkohol yang bisa paling tidak membuat luka itu steril. Membersihkannya. Lalu membalutnya. Sak bisone lah. Tak tolongin. Bagaimana langkah kita, saudara? Ketika kita menghadapi orang yang sedang mengalami terluka. Menyiram ya? Pasti. Ya, kamu itu harus begini, kamu harus ikuti firman Tuhan. Disiram. Benar nggak? Kasih nasihat. Benar nggak? Tapi sampai membalut enggak? Syukur-syukur malah diamoni. Lukanya itu semakin pedih sehingga orang ini meraung-raung. Wah, wah, suaranya semakin keras. Tapi ini saya salut sekali dengan yang dikerjakan oleh orang Samaria ini. Dia pergi datang. Kemudian ia ini membersihkan dengan satu hal langkah ini. Tentunya saudara, mengobati penyakit masyarakat ini tidak cukup dengan satu mengkritik. Tidak hanya dengan mengeluh atau membuat status di media sosial. Bahkan saat ini saudara, seringkali dihimbau. Ayo, ketika Anda itu melihat satu kejadian yang seperti ini, ayo segera sebarkan di medsos. Ini hanya untuk mencari dukungan, saudara. Tapi apakah masalah itu selesai? Seringkali, saudara. Waduh, kita menilai bagaimana ini supaya pemerintah peduli pada masyarakat. Bagaimana kita sebaliknya untuk peduli pada pemerintah? Katakan amin. Artinya peduli terhadap pemerintah itu bukan kok Tuhan,
pemerintah, apa yang akan kuberi kepada kami? Tapi sebaliknya, ya kan? Ketika kita ini ingin peduli pada pemerintah, pada bangsa ini, kita harus bisa katakan, sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan, Tuhan pakai aku, supaya aku bisa berbuat bagi negeri ini. Katakan amin. Kita yang harus lakukan sesuatu. Mungkin kita berbicara, aduh aku ini orang tidak bisa buat apa-apa kok. Bahkan sering ada orang katakan, aku ini hanya orang kecil kok. Saya merenungkan begini, saudara. Ada seorang yang tampak hebat, kemudian bertemu dengan seorang yang berangkat mau mencangkul, saudara. Orang katakan, wah ini orang gak mutu, ini kuno ini. Orang adanya dari dulu sampai sekarang pikirannya nyangkul aja. Orang ini tidak kepikiran, saudara. Kalau yang dimakan setiap hari nasi itu adalah dari hasil mencangkul. Ada pabrik beras, saudara? Ada pabrik beras? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Siapa yang produksi? Orang yang nyangkul itu. Benar enggak, saudara? Sering kali terabaikan. Yuk kita jangan takut. Siapapun kita, bagian kita kerjakan dengan satu hal yang perlu kita lakukan. Supaya kepedulian kita itu menjadi sebuah kenyataan. Untuk membawa bangsa ini dari keberadaan kita mungkin yang merasa kecil, yang merasa kurang, yang merasa tidak punya pengalaman. Tetapi mau lakukan sesuatu. Justru di situ akan membuat bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, kita memang ditempatkan oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Untuk kita ini mau melakukan upaya untuk mengusahakan kesejahteraan. Katakan amin. Dan kita sadar toh, bahwa bangsa ini terdiri dari masyarakat. Siapa masyarakat itu? Saya dan saudara. Kelompok terkecil dari bangsa ini adalah keluarga. Coba katakan keluarga. Kalau keluarga, anak-anak Tuhan, ini membangun damai sejahtera, membangun damai sejahtera, membangun kesejahteraan. Bangsa ini sejahtera enggak? Sejahtera. Karena dipenuhi orang-orang yang mengupayakan kesejahteraan. Nah, saudara, bukan soal langkah yang tren di dunia yang kita kerjakan. Tapi kita harus ingat, gereja ini dipanggil untuk turun tangan. Katakan amin. Langkahnya apa? Mungkin mengunjungi, mendoakan, mendampingi, membalut luka mereka yang terluka secara fisik, mental, dan rohani. Bukan hanya ngomong, tapi langkah yang dimaksud. Hari-hari ini, saudara, saya seringkali prihatin melihat kenyataan yang terjadi. Banyak sekali orang di tengah-tengah keluarga ini bisa bercerita A sampai Z. Tapi sebenarnya hanya berhenti pada cerita sedangkan kontribusi sedikit pun tidak dikerjakan. Apa artinya ini, saudara? Tapi ada yang sangat sederhana. Ya kan? Tapi dia telaten. Tidak banyak bicara, tidak banyak cerita, tetapi ia lakukan. Saudara, memang ketika mempersiapkan satu hal yang harus disampaikan ini, saudara, seringkali kemudian Tuhan itu tunjukkan satu realita yang ada.
Waktu saya perjalanan dari Biting mau ke Magelang itu saudara. Saya tuh melihat, mungkin Bapak Ibu juga sering melihat juga mungkin. Antara Muntung Ngadirjo itu saudara. Ada seorang yang sudah sepuh. Itu ya. Bawa gerobak itu. Ya. Bawa gerobak. Dengan kemudian bawa di sini ada kardus, ada apa. Diantar ke tempat pengepul rongsok itu saudara. Saya sampai melihat ini loh. Orang tua yang sebatas ini. Ya kan? Orang tua yang sebatas ini. Ia masih berupaya penuh. Saya sampai menilai, oh pikirannya tidak pernah merasa pikirannya tua. Tetapi semangatnya adalah semangat aku ini orang yang sehat. Saya percaya ini berarti buat keluarganya. Benar nggak saudara? Hari-hari ini kita melihat orang yang sehat, orang yang masih perkasa, bahkan usianya adalah usia kerja. Tapi hanya santai-santai. Yang dikerjakan hanya seolah-olah saya ini berarti. Tapi realitanya adalah kosong. Yuk kita bangun hidup ini. Sebagaimana firman Tuhan katakan. Sebab barang siapa yang setia pada perkara yang kecil. Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Katakan amin. Tapi di balik itu saudara, kita harus sadar juga. Jangan sampai kita ini ketika kita ini sudah mengambil langkah. Aku ini menjadi satu sosok guru di tengah keluarga. Setelah saya sampaikan ini kemudian ini loh aku. Bukan. Tapi yuk terus kembangkan. Bahkan apa yang sudah Anda lakukan itu kalau ini sudah sesuai, bagikan buat yang lain. Ini namanya peduli dan kepedulian itu menjadi sebuah kenyataan. Jangan sampai punya kepikiran. Kalau aku sudah berhasil cukup. Bukan. Peduli ya pada orang lain. Supaya apa? Orang lain pun melakukannya. Sehingga apa? Bangsa ini dipenuhi dengan orang-orang yang peduli untuk menyampaikan, menciptakan kesejahteraan bangsa ini. Katakan haleluya. Maka saudara, kepedulian yang nyata ini membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, dan membutuhkan keberanian. Keberanian untuk apa saudara? Untuk menjadi tidak nyaman dari orang lain. Benar gak saudara? Misalnya ya, ini yang sering saya dengar buat saya sendiri saudara. Misalnya saya sekarang ini nambah kegiatan untuk lakukan ini itu, ya kan? Karena apa? Saya ingin, yuk coba kalau kita itu punya waktu yang ada kemudian kita pakai ini, saudara. Oh sebenarnya ini akan membuat satu hal yang memunculkan peningkatan dalam hidup. Tapi orang yang tidak cocok, kira-kira bilang gimana? Lah, gelem-geleme. Bener enggak? Mbok wis tuwa ki rasa kosong. Ada yang bilang, kok kayak turah waktu wae. Bener enggak? Coba kalau kita renungkan daripada waktu itu hanya untuk duduk-duduk, nongkrong yang tidak ada artinya, kemudian kita manfaatkan. Bermanfaat enggak saudara? Ada hasil enggak saudara? Pasti ada. Yuk kita gunakan. Makanya carilah kesibukan. Supaya kepedulian itu akan bisa menjadi sebuah kenyataan. Memang seringkali kemudian tidak nyaman pada orang lain. Yang seharusnya masih, harusnya ini kita rumpul di situ. Tapi kita izin dulu. Karena masih ada kegiatan ini itu.
Tapi ketika kita melihat ke depan, ini adalah bermanfaat. Dan ketika kita kemudian ada hasil yang melimpah, kita punya hati Yesus kok. Ya kan? Ini digunakan untuk kesejahteraan bersama. Luar biasa enggak sih? Nanti orang yang waktu menilai itu bungkam sendiri enggak? Bungkam sendiri. Yuk kita belajar tentang hal ini. Rata-rata orang, saudara, ketika orang merasa, oh aku ini sebagai orang yang lebih dari yang lain. Ketika ada langkah yang tidak cocok, saudara, orang biasa dilabrak, bisa dilawan. Bukan itu penyelesaian. Tapi jawab dengan realita, kenyataan yang kita kerjakan. Katakan amin. Sehingga apa? Diawali dari kita, satu jawaban itu akan menjadi nyata. Yang terakhir, saudara. Yang ketiga adalah kasih yang berani berkorban. Katakan haleluya. Di sini kita perhatikan ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-37. Siapkan, nah, 35. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara, ketika kita melihat orang Samaria itu membawa orang itu ke penginapan, perhatikan, kita bisa membayangkannya. Orang Samaria dengan orang yang celaka itu kenal nggak? Tahu orang mana nggak? Enggak. Tapi di situ ia benar-benar memperhatikan penuh. Aku harus tolong. Dia dibawa ke penginapan, lalu merawatnya, dan juga membayar dengan nilai 2 dinar. Hebat enggak, saudara? Sebelum itu, saudara, tadi ayat yang ke-34, coba tolong 34, nak. Coba cek bagian terakhir. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Coba, kira-kira orang Samaria itu kemudian boncengan atau nuntun keledai? Bayangkan ini, saudara. Dinaikkan kemana? Keledai tunggangannya sendiri. Hebat enggak? Ini seringkali orang tidak mau berpikir ketika melihat orang alami celaka. Paling moyoi, paling merendahkan. Tapi orang Samaria ini enggak. Justru ia ngangkat, ditempatkan di keledai tunggangannya sendiri. Membawa ke penginapan dan merawatnya. Ayat 35, bagaimana ia merawatnya? Ia itu sampai menyerahkan kepada pemilik penginapan itu, rawat dia. Ini uang 2 dinar, dibiayai. Dia bilang, rawat dia. Kalau nanti yang uang 2 dinar ini kau belanjakan, kurang, nanti aku bayar setelah aku kembali ke sini. Tidak habis pikir, saudara. Saya mikir orang Samaria ini, kira-kira ketika orang yang ditolong ini sudah sembuh, orang yang ditolong ini sudah sembuh, orang Samaria itu datang ke situ, kira-kira orang yang ditolong itu sudah pulang belum? Coba pertanyaannya. Kira-kira orang itu menunggu di situ sampai orang Samaria itu pulang, atau mungkin orang itu udah pulang duluan? Mungkin pulang duluan toh. Tapi orang Samaria ini punya tanggung jawab yang begitu luar biasa. Yuk kita lihat Yesus buat hidup saya dan saudara.
Siapakah saya dan saudara? Ada di sini yang sudah sempurna? Merasa ini aku ini orang penting, ini aku ini orang rohaninya tingkat tinggi. Tapi dalam kenyataannya hidup kita ini dalam praktek baru berapa persen. Tapi ketika ditegur, marah-marah. Ketika kena firman Tuhan, jadi loyo. Patah semangat, protes dan sebagainya. Tapi dalam hidup saya dan saudara, ketika kita melihat, kita akan belajar seperti orang Samaria ini. Sampai Yesus katakan, perumpamaan ini disampaikan untuk kita ngerti siapa sih sebenarnya sesama kita. Katakan amin. Bukan hanya orang yang cocok, bukan. Bukan orang yang selevel, bukan. Bukan orang ini yang punya pikiran yang sama, tujuan yang sama, bukan. Tapi sesama kita adalah orang yang memerlukan saya dan saudara. Yang harus kita peduli buat siapapun mereka. Lebih-lebih saudara, kita harus punya hati. Dengan apa yang kita lakukan, kita bisa menunjukkan, ini loh, Yesus ada di dalamku. Katakan amin. Katakan haleluya. Kalau boleh Anda tahu saudara, standar orang yang Yesus tinggal itu apa tuh saudara? Tahu saudara? Kita tuh sering ditolak oleh dunia. Ya. Kalau kita ini sering ditolak oleh dunia, bukan karena, maaf ini bukan soal karena kebejatan kelakuan kita, bukan. Tapi kita itu sudah baik, kita sudah berupaya lakukan sesuatu, tapi kok ditolak di dunia. Itu Tuhan tunjukkan, ini berarti hati Yesus sudah ada dalam hidup saya dan saudara. Karena apa? Dunia tidak ngerti tentang pemikiran yang Tuhan taruh dalam hidup ini. Di sini saudara, Tuhan ini tidak menginginkan kita menjadi penonton, tetapi menjadi jawaban. Katakan amin. Bilang sama kanan kiri, kita bukan penonton, tapi jawaban. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Ini langkah ini tidak gampang loh saudara. Saya tuh sampai merenungkan saudara. Iya ya. Di tempat ini, sekarang ini kalau kita lihat, jemaat banyak. Termasuk banyak tuh kita ini. Amin. Pengen semakin banyak enggak? Pengen terus bertambah enggak? Oh enggak ada jawaban. Kita ini udah banyak? Banyak. Tapi pengen lebih banyak enggak? Caranya gimana? Yuk kepedulian ini kita kerjakan. Katakan amin. Namun kita di dalam dulu saudara. Intern jemaat ini. Yuk kita bangun kepedulian. Saya tuh sering kali pengen minta maaf Bapak Ibu sekalian. Ada kalanya Bapak Ibu sekalian masuk angin, pusing-pusing. Bahkan mungkin sampai tidur sakit. Kadangkala saya tidak bisa datang ke situ. Tahu-tahu kayak bar loro. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Yuk, mari kita bangun. Masing-masing kita ini punya kepedulian. Katakan haleluya. Misalnya kita ini kok tahu, oh ini saudaraku A sakit. Syukur-syukur ngasih tahu, Pak ini masuk angin. Supaya bisa dikunjungin. Katakan haleluya. Jangan sampai terjadi saudara. Ketika tahu saudaranya sakit datang ke situ. Malah ngomong. Pak Gembala wis rene apa urung? Hah, orane rene. Kira-kira gimana itu saudara? Membuat perpecahan atau membuat sebuah kesatuan? Kesatuan. Di pak tua-tua ada teko pura. Orane ngerti. Kenapa saudara? Ini pemutusan hubungan seperti ini. Tapi ketika kita ini ada satu kebersamaan, tahu informasi, oh ini sakit, ini ngalami seperti itu. Bilang dong.
Ini salah satu untuk bisa kepedulian itu menjadi kenyataan, dan akhirnya saudara, kita akan bisa mempraktekkan tentang satu karya yang Tuhan kerjakan. Kasih yang berani berkorban itu akan kita kerjakan. Katakan haleluya. Ini kita di hadapan Tuhan bukan soal kita cari nama, tapi yang terutama adalah bagaimana nama Tuhan itu bisa dipermuliakan dan dikenal oleh banyak orang. Katakan haleluya. Nah saudara, seperti Kristus yang berkorban bagi kita, kita ini dipanggil untuk berkorban bagi kota kita. Katakan amin. Yesus dipanggil. Yesus datang buat dunia ini. Rela berkorban, disalibkan. Hanya untuk kehidupan setiap orang yang dipilihnya, termasuk saya dan saudara. Demikian juga kita dipanggil untuk lingkungan kita. Di dalam keluarga, bagi jemaat dan seterusnya. Dan saudara, sebagai bagian terakhir saudara, gereja yang kuat, ini saudara kita perhatikan. Gereja yang kuat, ini bukan gereja yang hanya penuh di dalam gedung. Katakan amin. Artinya, oh ini gerejanya besar, jemaatnya besar. Bukan hanya itu. Kita jemaat banyak harus. Bilang sama yang lainnya. Jemaat banyak itu harus. Amin. Artinya saya dan saudara jangan berhenti memberitakan kabar baik. Katakan amin. Tetapi harus kita tahu saudara. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah gereja yang berani keluar dan membayar harga. Katakan amin. Yang berani keluar dan membayar harga. Artinya bukan merasa, oh aku ini rohaninya tinggi, tapi tanpa langkah realita. Terhadap lingkungan, misalnya ada aturan seperti ini, kemudian kita ini kebetulan ada satu hal yang memperingatkan kita lawan, gitu. Waduh, ini kemudian ini akan menunjukkan ini jari ini orang Kristen kok yang dilakukan seperti itu. Mana kita ini menghasilkan buah. Tapi buah itu digunakan untuk apa saudara? Dinikmati. Benar tidak saudara? Kalau saya dan saudara menghasilkan buah yang banyak, saya percaya kesejahteraan di lingkungan kita itu pasti akan terjadi. Amin. Jadi saudara, kita perlu sekali menjadi gereja, menjadi orang-orang yang berani keluar dan membayar harga untuk memulihkan masyarakat. Katakan haleluya. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Apa langkah kita? Kita ini harus punya kepekaan untuk peduli. Yang kedua, peduli itu menjadi kenyataan, wujudkan dalam langkah. Yang ketiga, kita harus berani untuk berkorban. Katakan haleluya. 3 hal ini sangat penting dan kompleks. Karena seperti yang Yesus lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Dia peduli buat hidup kita, dia peka terhadap persoalan kita. Jadi mari kita sama-sama hari ini. Kita akan bawa hidup saya dan saudara sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama.